Hey, what's up, Agon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebelumnya, Tamagon mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini, apapun yang kita harapkan dan rencanakan bisa segera untuk dilancarkan. Dan untuk One Piece sendiri, poin utamanya tahun ini adalah semoga Odachi sehat selalu dan diberi kesehatan. Tahun ini, One Piece sepertinya akan pecah, mengingat kita sudah masuk ke Pulau Elbap dengan beberapa kondisi yang segera menegangkan pasca kita melihat dua orang misterius yang sudah menyusup ke tempat tersebut. Jadi kali ini kita akan bahas terkait dengan peristiwa apa saja yang akan terjadi di tahun 2025 ini dengan beberapa petunjuk yang akan mengarahkan kita pada poin-poin penting dengan apa yang Odachi akan ceritakan di tahun ini. Kita tahu semua bahwa kemarin Odachi sempat membocorkan beberapa informasi terkait dengan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Beliau sebut pada saat wawancaranya di Jam Festa 2024 kemarin. Nah, satu hal yang beliau sampaikan di sana terkait dengan akan ada seseorang yang akan menghancurkan kedamaian dari Pulau Elbap ini dan mengharuskan bajak laut topi jerami akan mendapatkan situasi yang genting di sana. Sepertinya ini mengarahkan kita pada dua penyusup yang akan hadir di pulau tersebut. Namun kita masih belum bisa menyimpulkan apakah itu yang dikatakan oleh Odachi atau ada karakter lain yang akan muncul memberikan kejutan pada kita ke depannya di tahun ini. Tamagon sudah membuatkan beberapa list di mana akan ada beberapa kejadian yang kita lihat pada tahun ini. Namun sebelumnya kita runut dulu ya apa yang kita dapatkan sepanjang tahun 2024 kemarin sebelum membahas tahun ini. Di tahun 2024 One Piece kita mendapatkan awal anime Arc Egghead dan pertengahannya. Kita juga mendapatkan akhir dari Arc Egghead di manga dan juga awal Elbap. Selain di samping dengan manga dan juga animenya, pihak dari One Piece sendiri juga membuat filler yang sangat menawan, yakni One Piece Fun Letter. Ini dikhususkan untuk para penggemar pada saat Odachi beristirahat 2 minggu kemarin. Di samping filler yang luar biasa tersebut, kita juga mendapatkan satu cuplikan film pendek yang berjudul Monster. Ini adalah adaptasi manga karya Eiichiro Oda yakni berjudul Monster yang dimana menampilkan tokoh utamanya yaitu Ryuba. Selain hal tersebut, di tahun 2024 ini juga menampilkan kembali Arc Egghead dengan kualitas yang ditingkatkan. Di samping manga, anime, dan juga film. Satu lagi hal yang dibuat di tahun ini yakni tentu saja syuting untuk musim kedua serial live action yang telah berakhir. Nah, jadi secara keseluruhan ya di dalam tahun ini kita mendapatkan 34 episode anime dan juga 32 chapter manga. Ini artinya di tahun ini kita sepertinya juga akan mendapatkan jumlah chapter manga yang sama atau mirip ya sekitar 30-an chapter manga di tahun ini. Namun sejauh ini tahun lalu adalah tahun dimana Odachi mendapatkan banyak sekali libur. Entah itu alasan dari Weekly Shonen Jump atau Oda Sensei sendiri yang mendapatkan jatah libur. Apapun itu, yang pasti di tahun ini Oda Sensei mengatakan di dalam wawancara Jam Festanya bahwa tahun ini kita tidak akan bisa mengatur nafas kita dengan baik. Bahwasanya cerita chapter benar-benar akan dipush menuju ke titik puncak dan kita tentu harus segera bersiap untuk mendapatkan beberapa hype chapter lagi yang akan muncul di tahun ini ya. Oke, ini adalah beberapa list yang Tamagon buat tentang apa yang akan terjadi ke depannya di tahun ini dari manga One Piece. Pertama adalah soal Nefertari Vivi. Disinyalir akan segera bergabung dengan kru bajak laut topi jerami. Vivi ternyata berhasil lolos dan juga kabur bersama rekan Wapol menjauh dari Merejoa. Posisi mereka pada saat ini tentu berada di kapal dari Morgans, namun secara spesifik belum dijelaskan di manga daerah teritorial yang dimaksud. Dengan alasan diburu dari pemerintah dunia dan tak lagi ada jalan untuk Vivi kembali ke kampung halamannya yakni Alabasta. Mungkinkah janji lamanya bersama dengan kru bajak laut topi jerami akan sebentar lagi terwujud dengan kembalinya Putri Vivi yang akan berlayar bersama dengan kru bajak laut topi jerami setelah bertemu kembali di lautan. Sebenarnya janji ini sudah cukup jelas ya dan benar-benar pasti. Mengingat mereka bertemu kembali di lautan, Luffy akan mengajak Vivi kembali untuk berlayar karena setidaknya sang putri sudah menjadi buronan incaran utama dari Insama. Dengan dirinya menjadi buronan, maka status kebangsawanan yang dimiliki oleh Putri Vivi akan segera dihapuskan oleh pemerintah dunia dan menjadikan statusnya sebagai bajak laut. Poster buronannya pun akan segera diumumkan. Kemudian selanjutnya poin penting juga yang ada pada tahun ini yakni tentang Cross Guild, di mana Moria, Perona dan juga Doflamingo bergabung dengan Cross Guild.
Ini adalah deretan beberapa karakter yang diduga akan bersembunyi dari pemerintahan dunia dan akan memilih Cross Guild sebagai tumpangan mereka. Terlebih lagi kita tahu bahwa orang-orang ini merupakan mantan bagian dari Shichibukai, sekaligus anggota dari Cross Guild lainnya sudah tahu bagaimana watak dari karakter Moria, Perona, dan juga Flamingo. Jadi wajar saja mereka tentu akan bisa bergabung dengan organisasi milik Yonko bagi ini demi kepentingan masing-masing individu dari mereka. Selanjutnya di tahun depan kita bisa saja akan diceritakan tentang bagaimana pelarian dari penjara Impel Down yang akan dipimpin oleh Dowie, Weevil, dan juga Bon Clyde. Ini sepertinya akan muncul di dalam arc khusus ya, di mana di dalam cerita ini akan menampilkan pelarian dari tahanan Impel Down yang kedua, yang mungkin di sana akan bertajuk Impel Down 2.0. Ini akan menambah kacaunya struktur pemerintahan dunia. Dari beberapa tahanan itu pasti akan mempunyai dendam terhadap petinggi pemerintah karena telah menangkap mereka. Beberapa bajak laut bakal mendapatkan tambahan kekuatan jika benar-benar mau menerima para buronan ini masuk ke dalam kru mereka. Entah mengapa tambahan rasa di tahun depan juga kita akan mendapatkan kejutan besar dengan karakter Loki yang berubah menjadi komandan armada topi jerami. Loki di dalam Pulau Elbaf memang sepertinya bukan villain utamanya, melainkan dua karakter misterius yang kita lihat pada chapter lalu. Inilah yang merupakan musuh utama di dalam alur arc Elbaf. Mungkin memang akan ada persengkongkolan dari mereka berdua. Namun di sini Loki tentu saja adalah karakter yang sepertinya punya tipu daya muslihat yang kuat. Dia pasti menghalalkan segala cara untuk dirinya sendiri agar terbebas dari ikatan tersebut. Entah apa tujuan sebenarnya. Namun bagaimana jika tujuan dari Loki ini memang untuk menghancurkan pemerintah dunia dari dalam untuk masuk menjadi aliansi kedua karakter misterius tersebut. Mengingat perihal kita masih belum tahu ya kenapa dia diikat di pohon tersebut. Hal yang beredar memang Loki membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan buah iblis. Namun tentu kita masih belum tahu kebenaran di balik rumor tersebut. Apakah memang benar ataupun ada fitnah di balik peristiwa tersebut. Overall, di tahun 2025 One Piece akan benar-benar chaos mengingat ada faksi-faksi lain yang belum diceritakan termasuk revolusioner, Yonko yang lainnya seperti Kurohige, dan juga beberapa karakter-karakter lama yang belum ditampilkan oleh Oda Sensei seperti Chopper Gaban dan juga kru Roger yang benar-benar kita nantikan di tahun ini. Revolusioner juga sepertinya di dalam tahun ini akan mendapatkan sedikit bagian cerita di mana akan diperlihatkan reaksi dari mereka terhadap pesan yang sudah disampaikan oleh Vegapunk. Dan mereka akan sedikit demi sedikit mengatur strategi guna melakukan rencana berikutnya karena Kesatria Suci sudah mulai bergerak. Jadi jika memang demikian berarti bisa saja ya beberapa pasukan revolusioner akan menyebar ke tempat-tempat yang dimana dikunjungi oleh para Kesatria Suci ini guna untuk melakukan kudeta maupun perjanjian paksa dari negara-negara tertentu untuk merekatkan mereka agar tidak terjadi seperti halnya kerajaan Lulusia dan juga yang lainnya. Kemudian untuk Kurohige bagaimana? Apa yang akan dia lakukan di tahun 2025 ini? Rumor di forum Jepang kuat dugaan yang dilakukan oleh Kurohige ini nanti adalah senjata kuno akan menjadi tujuan berikutnya untuk Kurohige ini. Kita sudah jelas-jelas mengetahui bahwa Kurohige sudah mengantongi beberapa informasi terkait dengan senjata kuno yang sudah dibocorkan oleh si lumpur Karibo dengan mendapatkan jejak keberadaan dari Pluton dan juga Poseidon. Poseidon mungkin menjadi pilihan pertama dari Kurohige ini yang harus dia rampas karena beberapa penjagaan tidak terlalu kuat berada di pulau manusia ikan itu. Lain halnya dengan Wano Kuni di mana Pluton berada di sana dijaga oleh samurai-samurai kuat yang masih bisa akan merepotkannya jika dia bertindak ceroboh untuk mendapatkan Pluton. Yup, jadi masih banyak subcerita yang mesti dibahas oleh Odachi di dalam manganya karena tentu di pertengahan tahun akhir 2024 kita sebagian besar hanya melihat cerita dari sudut pandang bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Jadi sangat sedikit hal yang beliau ceritakan tentang penggambaran dunia luar selain Egghead. Jadi untuk tahun ini, Tambagan mengharapkan sekali lagi ada subcerita lain yang dibahas oleh Odachi dan tentu saja kita berharap semua itu adalah Kurohige ataupun pergerakan dari revolusioner. Jadi apa yang kalian harapkan untuk cerita kedepannya di tahun ini dari manga One Piece? Terima kasih sudah menonton, kita akan bertemu lagi dalam konten selanjutnya. Sekian dari Tambagan dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.